Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya pagi hari ini? Haleluya, saya percaya buat kita semua pasti kita sehat. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Ucap syukur Bapa buat hari ini, buat kesempatan yang baik ini. Kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami mau siapkan hati kami, tubuh kami, jiwa kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami siap Bapa memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya bahwa hari-hari ini kalau kita ada, kalau kita bisa bernafas, kita sehat, makan, minum semua oleh karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan, itu karena Allah sanggup memelihara hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala
tinggi bagi Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang sanggup. Karena dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Saudara-saudara mari katakan amin bersama-sama. Haleluya. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Haleluya. Tuhan Allah kita. Katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama yang berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Katakan Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh. Haleluya. Katakan betapa hebat. Karena Tuhan Allah yang hebat. Kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tiada Allah yang lain, sungguh Engkau Tuhan Allah kami satu-satunya. Sungguh besar Tuhan, kasih-Mu besar buat hidup kami. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku Tuhan
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak kesalami bagiku, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang kau sahabat dan kau dekat Tuhan, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku, kau bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kau Tuhan, oh Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, terima kasih Yesus, haleluya. Tuhan, kau baik Tuhan, kasih-Mu besar Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Katakan sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak tersalami bagiku, sungguh indah. Katakan sungguh besar, sungguh
kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang berkuasa. Kami memiliki Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun di sekeliling kami situasi tidak mendukung kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang peduli atas hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu melindungi kami Tuhan. Tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang begitu luar biasa bagi hidup kami. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang keluar dari bibirnya Tuhan, itu semua adalah perkataan-Mu Tuhan. Taruh kami Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan Tuhan, itu boleh mengubah hidup kami. Itu boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Gloria, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya menyapa bersama Pagem juga masih berada di Cianjur. Tapi walaupun kita terpisah dengan jarak, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah terpisah oleh jarak apapun. Ya, jadi mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan langsung oleh Pagem. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Gloria, semua apa kabar? Semuanya baik-baik, kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, memberikan perlindungan yang sempurna, kita semua dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, saudaraku ya. Mari pagi hari ini, walaupun kita harus dalam keadaan yang seperti ini, kita mau tetap fokus, tetap merasakan hadirat Tuhan, kita tetap mau terus menekuni apa yang Tuhan mau sampaikan bagi gereja kita. Dan tiba saatnya kita buka di dalam Markus pasal yang kelima di hari Minggu ini. Kita akan belajar sama-sama dari kisah perjalanan salib yang Tuhan Yesus sudah teladankan bagi kita semua. Dan ada 3 mujizat yang kita akan pelajari di sini, dan saya mengajak kita sama-sama merenungkan apa arti jalan salib itu dan bagaimana ketika kita mengikuti jalan salib, Bapak Ibu, kita akan dibawa oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa, juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita semakin dewasa secara rohani. Yang pertama kita lihat di sana, saya beri judul jalan salib itu adalah jalan yang selalu ada pengharapan di dalamnya. Haleluya. Saya percaya kalau kita iring Tuhan, saudara, situasi apapun juga yang kita alami, kita tidak akan pernah putus asa, kita nggak akan pernah kehilangan harapan, kita nggak akan pernah merasa bahwa hidup ini sudah selesai, bahwa hari esok akan jadi lebih suram. Tetapi di dalam Tuhan, bila kita tetap tinggal di dalam Dia, saudaraku, kita akan melihat bahwa pengharapan itu sungguh ada, bahwa sungguh Tuhan itu sanggup menolong situasi yang paling hopeless sekalipun. Dan inilah yang akan kita perhatikan sama-sama dari 3 kisah, 3 orang yang dalam situasi yang begitu hopeless, tanpa pengharapan. Tapi karena berjumpa, karena mereka berpapasan di dalam jalan salib yang Yesus jalani, saudaraku, maka hidup mereka pun mengalami perubahan. Mereka pun menerima kesempatan yang baru, harapan yang baru, dan hidup mereka bisa mengalami pembaharuan yang hanya Tuhan Yesus bisa berikan. Dan saya yakin sudah dikasih Tuhan, kalau kita sama-sama, kita betul-betul mau membuka hati kita dan kita mau mengangkat iman kita, percaya kepada Yesus, maka hidup kita ini akan mengalami pembaharuan dan pengharapan yang dipulihkan dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lihat di situ tentang jalan salib, Bapak Ibu. Mari kita perhatikan
dalam firman Tuhan pasal 5 ayat yang pertama. Kita melihat kisah minggu lalu bahwa firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana Tuhan Yesus memimpin murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Untuk apa? Coba saudara perhatikan di situ, mereka menyeberangi danau untuk pergi ke seberang, yaitu di daerah orang Gerasa. Ya, daerah orang Gerasa. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah daerah bangsa-bangsa kafir. Kalau kita pelajari peta Alkitab, di sebelah timur daripada Danau Galilea itu adalah bangsa-bangsa kafir yang sebagian besar, bahkan boleh dikatakan seluruh daerah itu benar-benar didiami oleh penduduk yang tidak menyembah kepada Tuhan. Dan perhatikan, menarik sekali bahwa di dalam jalan salib Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang ke daerah bangsa kafir. Dan kalau kita pikir-pikir, coba Bapak Ibu renungkan, begitu besarnya pengorbanan yang direlakan oleh Tuhan dengan membawa murid-muridnya. Ya, minggu lalu kita belajar, mereka mengalami badai, mereka mengalami satu situasi yang mengancam nyawa. Demi apa? Demi untuk berjumpa, saudara renungkan, hanya demi berjumpa dengan satu orang saja. Hanya untuk menyentuh kehidupan satu orang, dan orang itu adalah orang yang gila, yang tak punya pengharapan, bahkan parahnya kerasukan setan. Bahkan Alkitab bilang bahwa orang ini benar-benar sudah tidak ada lagi yang bisa menolong dia. Ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, datang seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di kuburan, saudara ya, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Nggak ada yang bisa tolong dia. Tidak ada yang bisa. Karena sudah sering ia dibelenggu, dirantai, rantai diputuskan, belenggu dimusnahkan. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudaraku bisa bayangkan kondisi orang ini, orang yang benar-benar sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Tak satu manusia pun bisa berbuat apapun bagi dia. Sehingga dia diusir dari kediaman manusia, dia diusir dari kehidupan masyarakat umum, dan dia harus menyendiri di pekuburan, hidup dengan orang-orang yang sudah meninggal. Hidup, saudaraku, dengan penuh kebusukan dan sebagainya yang digambarkan oleh kuburan di sana. Sudah bisa bayangkan, ini orang yang benar-benar, kalau boleh dibayangkan, jika tidak ada Tuhan Yesus, saudaraku, jika tidak ada Tuhan, apa harapan lagi yang bisa dimiliki oleh orang yang kerasukan setan ini? Dan saudara bisa bayangkan juga bagaimana Yesus mau menunjukkan kepada kita satu kebenaran yang saya rindu setiap Bapak Ibu Jemaat Gloria benar-benar renungkan sama-sama pada hari Minggu ini, pada Minggu pagi ini. Perhatikan bagaimana Tuhan rela melewati badai. Bagaimana murid-murid diajar oleh Tuhan Yesus untuk mereka rela untuk mengalami bahkan situasi yang mengancam nyawa. Saudaraku, untuk apa? Hanya untuk menyelamatkan satu orang saja. Next point bisa ditampilkan. Hanya demi satu orang saja. Bahkan orang ini bukan umat Allah, bukan bangsa Yahudi, orang yang tidak dikenal, bahkan bangsa kafir. Saudara bayangkan, bangsa kafir hanya satu orang, dan cuma satu itu saja yang bisa dijangkau oleh Tuhan Yesus di dalam kisah ini. Saudara, mungkin kita kadang-kadang berpikir bahwa kalau kita mengiring Tuhan, kita bisa cepat mendapatkan pahala, cepat mendapatkan return yang kita anggap setimpal, yang kita anggap layak sesuai dengan pengorbanan kita. Tapi inilah satu hal yang perlu kita pelajari dalam jalan salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa ketika kita diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi yang sulit, situasi yang bahkan mengancam nyawa, dan ketika kita melihat bahwa ternyata semua jerih lelah itu hanya demi untuk menjangkau atau hanya untuk memberkati satu orang saja. Saudara bisa bayangkan itu. Mungkin bagi banyak orang itu kelihatannya, aduh kok begitu besarnya pengorbanannya, kok begitu beratnya yang dituntut dari Tuhan. Ngapain berlelah-lelah, bersusah-susah nyebrang danau dan mengalami badai dan mengalami musibah hanya untuk menjangkau satu orang. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang kita bisa lihat, inilah pelajaran yang kita mesti mengerti tentang jalan salib, bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak berharga di mata Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak di mata Tuhan itu tidak layak untuk ditolong. Tuhan betul-betul ingin menolong. Tuhan betul-betul ingin menjangkau setiap orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Saudara, saya percaya kita semua punya iman kepada Tuhan Yesus. Saya percaya di dalam Yesus betul-betul ada pengharapan yang pasti, dan tidak ada orang lain yang bisa memberikan pertolongan dan pengharapan seperti yang Yesus bisa berikan. Siapa lagi? Siapa lagi?
Jika kekuatan manusia sudah tidak mampu, kepandaian manusia sudah tidak berdaya, saudaraku, siapa lagi yang bisa diandalkan? Dan inilah yang kita bisa pelajari di sini, bahwa di jalan salib kita akan dipimpin oleh Tuhan. Ya, saya tulis di sana bahwa jalan salib selalu rindu untuk memulihkan kehidupan satu orang. Bahkan meski harus lewati badai, mesti lewati ancaman bara bahaya, tapi Tuhan mau mengajarkan bahwa it's worth it, layak untuk kita jalani, layak untuk kita korbankan. Hanya untuk, saya pakai istilah sana, memanusiakan seorang manusia. Yang kalau kita pelajari di sana, saudaraku ya, yang sudah tidak menjadi begitu manusia lagi. Karena dia sudah tidak lagi bergaul dengan manusia, dia bergaul dengan, saya tidak tahu apa yang ada di pekuburan, saudaraku ya, kata orang ada roh-roh dan sebagainya, saudara. Jadi ini sudah bukan jadi orang lagi, sudah tidak jadi manusia lagi. Saudara bisa bayangkan orang yang dikuasai oleh iblis. Ini yang kita pelajari satu hal juga tentang iblis, bahwa kalau iblis berkuasa dalam kehidupan manusia, maka manusia akan diturunkan derajatnya, bukan lagi jadi manusia. Manusia akan semakin turun dan semakin menyerupai binatang, boleh saya katakan. Kita lihat contoh kehidupan orang yang dirasuk ini. Kehidupannya betul-betul sudah tidak manusiawi lagi. Dia hidup seperti layaknya binatang, dia berteriak-teriak, ayat yang kelima dikatakan bersiang malam, berkeliaran di kuburan, di bukit-bukit, berteriak-teriak, memukuli dirinya dengan batu, melukai diri sendiri, tidak menghargai dirinya sendiri, membenci mungkin dirinya sendiri, dan dikatakan dia telanjang nanti, karena kita lihat ketika dia dipulihkan, dia mulai berpakaian dan dia waras. Jadi dia betul-betul hidupnya turun derajatnya seperti binatang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau iblis sampai berkuasa dalam kehidupan seseorang, kita akan bisa lihat hidup mereka betul-betul akan mengalami kemerosotan. Sifat-sifat image-nya Allah yang sebenarnya seharusnya ada di dalam kehidupan seorang manusia. Semakin hari semakin pudar, semakin hilang, semakin berkurang. Dan akhirnya manusia tidak lebih daripada seperti seekor binatang saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan inilah yang betul-betul Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kita iring dia di dalam jalan salib ini. Kita rindu untuk menjangkau orang-orang seperti itu. Kita rindu punya beban untuk memulihkan orang seperti itu. Dan selalu ketika orang-orang seperti ini berjumpa dengan Yesus, saudaraku, maka hidup mereka akan mulai mengalami pemulihan. Haleluya. Hidup mereka akan mulai diangkat lagi oleh Tuhan. Mereka tidak akan tinggal sama lagi seperti itu. Mereka akan mulai mengalami pemulihan dan mereka mulai dinaikkan lagi derajatnya, dipulihkan kembali apa yang hilang dari gambar Allah yang sebenarnya menjadi milik mereka. Dan ini yang kita pelajari. Jadi saudara dikasih Tuhan, next point. Tuhan mau kita benar-betul menjalani jalan salib ini dengan segenap hati kita, dengan satu kerinduan yang besar. Dan coba perhatikan bagaimana iblis mencoba untuk melawan apa yang Yesus mau kerjakan di dalam kehidupan orang ini. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Saudara, orang kerasukan setan pun ternyata menyembah kepada Yesus. Jangan dipikir bahwa orang yang percaya saja akan menyembah kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata pada akhirnya nanti setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, semua akan menyembah Yesus adalah Tuhan. Saudara. Tapi mereka yang percaya menyembah Yesus karena kita memang mengasihi dia, musuh-musuhnya akan menyembah dia karena mereka sudah tahu penghakiman sudah tiba, saudaraku. Dan iblis di sini mendorong si orang yang kerasukan setan itu segera berlari menghampiri Yesus untuk menyembah dia. Bukan karena iblis mau membuat orang ini menjadi penyembah Tuhan, saudaraku, mau mengasihi Yesus, mau menikmati hadirat Tuhan. Tidak, tapi karena iblis tahu di dalam Yesus waktunya sudah habis, saudaraku. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa dan tidak ada cara lain selain dia, mohon maaf, dia istilahnya mencium kaki Yesus dan menjilat kepada Yesus, memohon-mohon belas kasihan kepada Yesus, menyembah Yesus. Sudah dikasih Tuhan, ini pilihan bagi kita. Apakah kita mau menyembah Tuhan dengan hati kita, dengan mengasihi dia, karena kita percaya bahwa kepada dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah, atau nanti kita akan dibuat menyembah kepada dia, karena memang kita sudah tahu penghukuman, penghakiman akan segera tiba. Dan inilah yang terjadi kepada orang yang dirasuki setan ini. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Jadi iblis kenal siapa Yesus, iblis memberikan satu pengakuan, ini boleh dikatakan sebuah proklamasi, sebuah pujian kepada Yesus bahwa Yesus benar adalah anak daripada Allah yang maha tinggi. Iblis mengakui itu, iblis tahu itu, iblis dalam tanda kutip percaya akan hal itu. Tapi itu tidak membuat iblis mengasihi dan apalagi tidak membuat iblis taat kepada Tuhan. Menyembah ia terpaksa karena sudah tahu bahwa Yesus berkuasa dan mampu untuk mengusir dan mengalahkan dan membawa iblis kepada penghukuman yang kekal.
Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita mau menyembah kepada Tuhan? Di jalan salib tentunya kita tidak menyembah kepada Tuhan karena kita takut akan penghukumannya, tapi kita menyembah kepada Tuhan karena kita benar-benar mengasihi Dia. Haleluya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan ayat yang ke-8 kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Yesus tidak betah. Perhatikan saudaraku, bukan orang ini yang mencari Yesus, Yesus yang mencari orang ini. Orang ini tidak memanggil Yesus. Orang ini tidak berusaha menemukan Yesus. Yesus yang rela melewati badai untuk menjumpai pribadi ini. Satu pelajaran yang saya tangkap di sini saudaraku, bahwa Tuhan Yesus benar-benar mau mencari setiap orang yang membutuhkan Dia. Mungkin orang tersebut tidak menghargai Yesus, mungkin orang tersebut tidak mencari Tuhan. Tetapi Tuhan akan mencari dia, Tuhan rindu untuk menyelamatkan dia. Tuhan sendiri yang mau menolong dan mengadakan mujizat bagi orang tersebut. Dan kita lihat bagaimana iblis berusaha untuk mencoba melawan dan menghindar dari apa yang semua lakukan. Ketika ayat yang ke-8 kita lihat di situ, ayat yang ke-9, kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Saudara, iblis mengaku diri sebagai legion karena banyak. Legion itu kurang lebih 6.000 orang, saudaraku, dalam satu legiun tentara kalau nggak salah dalam zaman Romawi 6.000 personil. Saya tidak tahu apakah sedemikian banyak juga di dalam pribadi ini dan 6.000 oknum iblis di dalam dia, saudaraku. Tapi yang pasti dia menunjukkan begitu banyak mereka. Secara jumlah mayoritas, secara jumlah lebih besar daripada pribadi Yesus. Saudara, mereka berusaha untuk mencoba menunjukkan bahwa mereka lebih kuat, mereka lebih banyak, mereka lebih mayoritas, saudara ya. Dan mereka mencoba mengintimidasi Yesus. Itulah yang namanya tipu daya daripada iblis, saudaraku ya. Tipu rayu iblis. Dia mencoba menyembah Yesus, mencoba untuk mengangkat Yesus, memuji Yesus. Kemudian dia mencoba untuk menipu, mengintimidasi Yesus. Saudara, di jalan salib kita harus siap untuk berhadapan dengan segala tipu daya, bahkan tipu rayu iblis. Saya tulis di sana poin berikutnya ya. Jadi benar-benar kita tidak boleh terbuai, tidak boleh tertipu, dan kita tidak boleh takut dengan yang namanya jumlah mau sebesar apapun. Satu hal yang kita lihat di sini, kalau Yesus usir mereka, tidak ada yang bisa mereka katakan selain mereka hanya menurut saja. Mereka bahkan memohon supaya mereka tetap bisa tinggal di daerah ini. Satu pembelajaran yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis rupa-rupanya senang bercokol di satu daerah. Iblis tidak mau diusir keluar dari satu daerah. Iblis berusaha untuk tetap tinggal di satu daerah. Artinya mereka tetap ingin menguasai daerah tersebut. Dan mereka memohon dengan sangat kepada Yesus supaya mereka tidak diusir pergi dari daerah itu, dan mereka meminta sehingga dipindahkan kepada babi-babi. Kita lihat 2.000 ekor babi, mereka berpindah di situ, dan babi-babi itu membawa kepada kehancuran, dibawa kepada kematian, dibawa kepada saudaraku ya kebinasaan, dan itulah yang memang dikerjakan oleh iblis. Saudaraku, kalau kita ada main dengan iblis, kita nggak akan pernah jadi mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh. Kita justru akan mengalami kebinasaan. Tidak pernah iblis membawa kehidupan yang sejati. Iblis pasti akan menghancurkan kehidupan kita. Tapi puji nama Tuhan, saudara kasih Tuhan, ya di dalam jalan salib kita dibawa kepada kehidupan yang sejati. Kita lihat kembali kepada orang yang kerasukan ini. Dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Dia mengalami pembebasan yang luar biasa. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dia selain daripada pribadi Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan dia, kita lihat di situ, maka orang ini dalam keadaan yang begitu indah digambarkan di sana. Kita lihat ayat yang ke-15, mereka datang kepada Yesus, melihat orang yang kerasukan itu duduk manis. Sebelumnya berkeliaran seperti orang gila, saudaraku, teriak-teriak siang malam dan sebagainya. Sekarang dia duduk manis-manis, sudah berpakaian dan sudah waras, sudah dalam kondisi yang sehat, sudah dalam kondisi tubuh, jiwa, dan roh dalam keadaan yang baik. Selayaknya seorang manusia yang seharusnya menjadi pembawa gambar rupa Allah itu, saudaraku ya. Dan orang yang tadi kerasukan itu betul-betul dalam keadaan yang begitu baik. Dan justru sekarang yang mengalami ketakutan adalah para penduduk yang ada di sana. Saudara, kadang-kadang ketakutan kepada Tuhan membuat justru orang jadi menolak kepada Tuhan. Ini yang menarik sekali, saudara. Ya. Ini yang menarik dari karakter manusia. Rasa takut itu bukannya membuat orang semakin mendekat dan mau percaya kepada Yesus, tapi entah kenapa rupa-rupanya bangsa-bangsa kafir yang tinggal di daerah Gerasa ini, atau yang disebut sebagai Dekapolis ya, 10 kota yang ada di daerah itu, saudaraku, mereka justru ketakutan dengan kehadiran Yesus, karena dari
mula pertama saja, perkenalan pertama, satu kejadian yang dahsyat, ajaib sudah terjadi, saudara. Itu betul-betul membuat mereka benar-benar merasa, wow, ini pribadi yang luar biasa. Saudara, saya harap jangan sampai ketika kita melihat kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah yang luar biasa ditunjukkan di hadapan kita, kita bukan yang menjadi menyembah Tuhan, kita malah jadi ketakutan dan berharap Tuhan pergi, saudaraku ya. Berharap Tuhan tidak meneruskan apa yang dia kerjakan. Seolah-olah mereka takut bahwa nantinya Yesus akan membuat mereka celaka, atau mungkin mereka berpikir mereka rugi karena matinya binatang piaraan mereka dan sebagainya. Yang pasti mereka, apa yang kita lihat di situ, mereka mendesak supaya Yesus pergi. Ayat 17 katakan mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah itu. Kembali kita lihat di sini Yesus mengalami penolakan. Kembali kita lihat bahwa di jalan salib kita tidak perlu kaget, tidak perlu terlalu terkejut bila kita mengalami penolakan. Bahkan oleh orang-orang yang sudah diberkati, bahwa orang-orang yang sudah melihat kuasa Allah sekalipun. Tidak perlu kita terlalu membawa itu sebagai sesuatu yang menyinggung perasaan saudaraku, atau terlalu baper istilahnya saudara ya, sehingga kita menganggap itu hal yang begitu menyakiti. Yesus ditolak, Yesus tidak diterima, dia move on saja. Baik, dia tidak akan berusaha memaksa, dia tidak akan berdebat, dia tidak akan mencoba untuk membela diri, dia dengan tenang dia pun mengikuti desakan mereka. Tapi yang menarik kita lihat di sana saudara, bahwa Yesus tidak tinggal di daerah itu. Yesus tidak meneruskan pelayanan di daerah itu. Yesus tidak terus berbuat kebaikan di situ. Tapi ketika kita lihat di sana ayat yang ke-18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tapi perhatikan apa yang Yesus katakan. Yesus tidak memperkenankannya, tapi berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Sudah perhatikan, kalau Yesus ada di daerah bangsa Yahudi, Yesus tidak menyuruh orang-orang menceritakan tentang siapa dia. Yesus menyuruh orang-orang tutup mulut, jangan cerita, jangan katakan siapa-siapa. Nanti kita baca di dalam kisah mujizat yang berikutnya, dia bilang jangan katakan kepada siapapun juga. Tapi justru di daerah bangsa kafir, Yesus menyuruh orang ini untuk menceritakan tentang dia kemana-mana. Ini sungguh hal yang menarik kalau kita perhatikan dan kita renungkan. Karena kita lihat di sini Yesus tahu dia mengalami penolakan, Yesus tahu bahwa dia tidak bisa terus bekerja di situ, karena memang kalau kita pelajari saudara ya, Yesus memang saat itu masih diutus sebagai Mesias bagi bangsa Yahudi, yang memang dikhususkan untuk menjangkau bangsa Yahudi. Dia tidak mau keluar daripada zona pelayanannya, tidak mau keluar daripada apa yang dipercayakan kepada Allah. Dia tahu bagiannya, dia tahu batasannya, tetapi bukan berarti lantas dia tidak menjadi berkat buat orang-orang non-Yahudi. Dia tetap menjadi berkat, tetapi dia memakai orang-orang non-Yahudi itu untuk menjadi saksinya. Dan ini yang luar biasa saudaraku. Di dalam jalan salib ini, ketika Yesus ditolak, ketika Yesus tidak bisa melanjutkan berbuat baik, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kalau kita mengalami hal seperti itu, percayalah penolakan itu tidak menjadi akhir dari apa yang Tuhan mau kerjakan. Justru Tuhan punya cara yang berbeda untuk meneruskan pelayanan itu. Justru orang yang mengalami pemulihan inilah yang menjadi saksi, yang menggantikan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa saudaraku. Bahkan seluruh berita tentang Yesus itu dikatakan ayat 20, orang itu pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis, 10 kota saudaraku ya, segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Wow, luar biasa, dialah penginjil, saudara, dikatakan penginjil bangsa kafir yang pertama yang dicatat dalam Alkitab, kalau boleh saya katakan saudaraku ya, karena dia yang menjangkau seluruh 10 kota yang ada di sana. Dan inilah gambaran dari betapa indahnya jalan salib kalau kita mau ikut saudara kasih Tuhan. Penolakan sekalipun tetap bisa mendatangkan berkat, tetap bisa menggenapi rencana Allah. Jadi itulah Tuhan kita yang jalannya tidak pernah bisa kita pahami saudaraku ya. Jangan pernah mencoba kita bisa mencoba membuat Tuhan itu harus mengikuti jalan kita. Tuhan punya cara yang luar biasa. Yang kedua kita lihat di sana saudara, jalan salib mempertemukan Yesus dengan seorang yang namanya Yairus, yaitu kepala rumah ibadat ya. Yang kedua wanita pendarahan ya. Di tengah perjalanan ketika Yesus pulang sampai di seberang lagi, kita lihat di situ orang berbondong-bondong ayat 21, dan di sana Yairus datang meminta supaya Yesus berdoa menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah perjalanan dipotong dengan satu cerita dengan tokoh yang kedua atau kisah yang kedua, bagaimana seorang wanita pendarahan 12 tahun. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang sudah nggak punya pengharapan. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di situ ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, hopeless. Malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang-kadang kita sudah berusaha sini, berusaha situ, udah keluarkan dana ini, keluarkan dana itu, tabungan ini, tabungan itu, habis.
sampai 12 tahun. Aduh, luar biasa. Betul-betul pergumulan yang begitu panjang. Siapa yang bisa menolong dalam keadaan seperti itu? Mungkin banyak orang kalau sudah mengalami seperti itu, gak usah tunggu 12 tahun, saudara, 12 hari atau 12 minggu saja sudah menyerah. Tapi perempuan ini, wanita ini 12 tahun tetap dia berusaha, tidak mau kehilangan pengharapan. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus, oh haleluya saudara. Yesus bisa menyembuhkan, bisa memberikan harapan yang baru. Ada amin saudaraku? Ya, aminkan bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Apapun situasi kita, tak punya pengharapan seperti apapun. Kalau kita punya iman, kalau kita mau percaya, Tuhan masih bisa bekerja. Ketika segala sesuatu sudah gagal, saya tulis di sana, oh Yesus masih mampu menolong. Tidak ada satupun yang bisa tolong, Yesus pasti menolong. Ya kan? Segala kuasa uang, kesehatan, medis dan sebagainya nggak bisa tolong, Yesus bisa menolong. Dan kita melihat bagaimana perempuan ini berbeda lagi caranya. Kalau yang tadi orang yang kerasukan setan, dia tidak mencari Tuhan, Tuhan yang cari dia. Tapi perempuan ini dia sendiri dengan niatnya sendiri, dengan tekadnya sendiri, dengan imannya sendiri. Dikatakan karena Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan. Dengan keyakinannya sendiri dia berkata aku pasti sembuh. Aku pasti mengalami pemulihan. Aku pasti bisa disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga dia walaupun saat itu Yesus sedang sibuk dengan orang lain, Yesus sedang dalam perjalanan untuk menolong orang lain, dia pokoknya dia berusaha, dia istilahnya menyela Yesus di tengah perjalanan, dia berusaha menjangkau kepada Yesus dan dia berkata dalam hatinya dengan imannya, aku pegang saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tidak ada perintah dalam Alkitab yang berkata demikian, tidak pernah kita lihat contoh yang seperti itu, tapi entah mengapa wanita ini merasa dia punya keyakinan penuh, saya nggak perlu minta Yesus perhatikan saya nggak perlu minta Yesus tumpang tangan sama saya nggak perlu minta Yesus sibuk dengan saya, tapi kalau saya dengan iman, saya percaya, saya yakin kalau di dalam Yesus ada kesembuhan. Begitu banyak orang mengiring Yesus berbondong-bondong yang menyentuh dia, berpegangan dengan dia, tidak ada yang mengalami mujizat, tapi perempuan ini mengalami mujizat karena dia punya iman kepada Yesus. Yang lain menyentuh Yesus tidak mengalami apa-apa, tetapi dia bukan menyentuh Yesus, jubahnya Yesus saja. Haleluya, kesembuhan terjadi. Saudara, ada satu kebenaran yang perlu kita pahami, bahwa Tuhan itu tidak pernah bisa menolak imannya kita. Tuhan itu istilahnya paling tidak tahan melihat iman orang. Kalau orang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada dia, dia selalu tergerak dengan belas kasihan. Dia nggak akan bisa berkata tidak ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada dia dengan segenap hati kita. Dia nggak pernah nolak. Siapapun yang meminta, siapapun saya katakan, yang meminta dengan iman, Tuhan tidak pernah menolak. Karena iman itu betul-betul boleh dibilang itulah kelemahannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lihat iman itu pasti akan menggerakkan kuasanya dia. Ya sudah dikasih Tuhan, mari datang kepada Tuhan dengan segenap hati dan segenap iman percaya kita. Di dalam dia sungguh ada pertolongan kita. Ketika tidak ada seorang pun yang bisa tolong kita lagi, di dalam Yesus selalu ada pertolongan lagi. Dan inilah yang luar biasa dari wanita ini. Dia mengalami kesembuhan karena imannya. Karena dia percaya. Tidak ada yang ngajarin dia, tidak ada yang suruh dia, tapi dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Dan juga kita lihat bahwa Yesus tidak pernah terlalu sibuk. Di tengah perjalanan pun ada orang yang menyela dia dan dia merasakan kuasanya mengalir keluar. Ya, walaupun dia sedang perjalanan untuk menolong orang, ketika dia disela, dia tidak akan merasa tersinggung dan sebagainya. Dia bilang tetap, ya dia memperhatikan, dia menunjukkan kuasanya. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan pernah berpikir kalau saudara banyak berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadi terlalu sibuk. Enggak, Tuhan enggak pernah terlalu sibuk. Dan Tuhan merasa diganggu, dia mesti ngurusin 8 miliar penduduk manusia yang lain. Ngapain dia mesti ngurusin saya? Oh tidak, Tuhan tidak pernah seperti itu. Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk mendengar doa dan permohonan saudara. Jadi percayalah saudaraku ya, Tuhan selalu punya waktu. Tuhan selalu punya kekuatan, punya pertolongan bagi kita. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat, yang ketiga yaitu kisah Yairus. Yairus seorang kepala dari sinagog, rumah ibadat. Saudaraku, biasanya sinagog ini pemimpin-pemimpinnya anti sama Yesus. Biasanya kebanyakan pemimpin-pemimpin sinagog ini selalu antipati, selalu berasumsi, selalu berprasangka kepada Yesus. Belum apa-apa mereka selalu punya pikiran yang negatif tentang Yesus. Belum apa-apa mereka selalu curiga dengan Yesus. Belum apa-apa mereka sudah selalu anti dulu, melawan dulu kepada Yesus. Mereka tidak mau menerima Yesus. Tidak
tidak mau menerima apa yang Yesus ajarkan. Tapi saudara, satu situasi, satu keadaan membuat Yairus tidak dapat berpaling kepada mana lagi. Agamanya tidak bisa menolong, situasi apapun tidak bisa menolong kepada dia. Ya, siapa lagi yang bisa menolong? Anaknya, dikatakan dalam bahasa asli, sudah nafas terakhir. Dia sudah tahu, mau dipakein doa model bagaimana, ritual kayak bagaimana, sudah nggak ada yang bisa tolong. Agamanya, teologinya tidak akan bisa tolong. Dia butuh penolong yang sejati. Dan puji nama Tuhan, dia memutuskan untuk mencari Yesus. Dia tidak memegang egonya, dia tidak memegang dia punya pandangan teman-temannya, rekan-rekan kepala ibadat, karena biasanya pemimpin sinagog itu Bapak Ibu biasanya jumlahnya banyak, majelis pemimpinnya itu dari para pemimpin bukan cuma satu orang. Jadi dia tidak pedulikan kawan-kawannya, tidak pedulikan mungkin rekan-rekan sejawatnya, tidak pedulikan apa yang dikatakan orang tentang dia. Dia pergi, dia cari Yesus karena dia tahu di dalam Yesus ada pertolongan. Haleluya. Dan dia pun mengalami pertolongan. Saudara, perhatikan, dia datang memohon dengan sungguh-sungguh, parakaleo dalam bahasa aslinya, meminta dengan sangat, Tuhan tolong datang ke rumahku, anakku sudah mau mati, sudah nafas terakhir, datanglah kepadaku. Saudaraku, orang ini sungguh-sungguh mau mohon, minta kepada Tuhan dengan rendah hati. Saudara, menarik sekali, kata yang sama parakaleo itu juga kata yang sama dipakai oleh iblis ketika meminta supaya kepada Yesus mereka tidak diusir dari daerah itu. Kalau iblis punya permintaan saja didengar sama Tuhan, apalagi permintaan saudara dan saya, pasti didengar Tuhan. Iblis memohon, tolong jangan usir kami dari daerah ini, usir kami ke babi-babi itu saja. Yesus, iya udah silakan ya. Jemaat Gloria tahu bahasa saya, iya dah ya silakan. Sama iblis saja Tuhan mau dengar, apalagi kalau saudara berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh, pasti didengar sama Tuhan. Karena saudara adalah orang percaya, saudara adalah umatnya, saudara jauh lebih berharga daripada iblis. Saudara pasti didengar oleh Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Saudara pria, jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan minta sama Tuhan. Jangan pernah berhenti ikut Beston, ikut Komsel, ya tetaplah setia sama Tuhan. Haleluya. Dan saya mau cepat saudara. Dan jalan salib juga bisa menerima siapapun. Ya saudaraku, di dalam jalan ini kita pelajaran ini kita lihat bahwa Yesus tidak menolak Yairus hanya karena dia biasanya pemimpin sinagog itu benci, musuhi dia. Yesus bilang, kamu musuh saya, kamu tidak suka sama saya, kamu yang suka menjahat-jahatin saya. Oh tidak, Yesus menerima dia. Di jalan salib mengajarkan kepada kita untuk bisa mengampuni orang dan tetap berbuat baik, bahkan kepada musuh sekalipun, saudaraku ya. Dan itulah yang namanya jalan salib. Mungkin orang itu nantinya tidak akan berterima kasih, tidak tahu, berucap syukur dan sebagainya, tetap mengkhianati kita, membenci kita. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Tapi di dalam jalan salib kita melihat Yesus tetap dengan sukarela. Diminta datang, dia datang. Padahal sebenarnya nggak perlu datang pun Yesus bisa lakukan mujizat. Perempuan yang pendarahan sembuh saat itu juga, saudaraku ya kan. Nggak perlu minta-minta jauh-jauh. Nanti kita lihat dalam pasal yang ke-7 kalau tidak salah, nanti kita lihat perwira Kapernaum, nggak usah minta Yesus datang ke rumahnya, dia cuma minta satu kata saja pasti sembuh, saudaraku ya. Tapi Yairus minta harus sampai datang ke rumahnya, tumpangkan tangan lagi diminta, saudara. Iya, Yesus ikut saja, saudara. Luar biasa ya. Itulah jalan salib, saudara dikasih Tuhan. Betul-betul rela berbuat yang terbaik bagi jiwa-jiwa. Dan yang pasti ketika orang-orang datang, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, ya di dalam ayat yang berapa itu saudara, kita lihat di sana ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi repot-repot, apa perlunya lagi nyusah-nyusahin Yesus? Sudah terlambat, percuma, udah ngapain lagi suruh Yesus datang ke rumah, udahlah. Oke, kita percaya kuasa Tuhan, oke, kita percaya mujizat, oke, kita percaya Yesus ajaib. Tapi sudahlah, sudah terlambat. Kalau Tuhan mau tolong, sudah terlambat. Istilahnya seperti itu. Sudah dikasih Tuhan, bagi Yesus tidak ada kata terlambat. Kalau Yesus sudah berkehendak untuk melakukan sesuatu, maut pun tidak akan bisa menghentikan dia. Tidak ada yang bisa dibilang terlambat. Maka Yesus bilang, ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Haleluya. Saudara, jangan takut, percaya kepada Yesus. Nggak pernah terlambat. Ketika kita minta tolong sama dia, walaupun orang bilang sudah terlambat, tapi di dalam Yesus tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi percayalah, dan orang inilah yang pengajaran yang disampaikan kepada Yairus, dan Yesus mau dia betul-betul belajar bahwa di dalam Tuhan, di dalam dia, sungguh kuasa itu ya dan amin. Apapun yang orang bilang tidak akan berpengaruh terhadap kerja kuasa Tuhan. Dan inilah sudah dikasih Tuhan, inilah jalan salib.
Inilah jalan yang penuh dengan luar biasa. Inilah jalan yang Tuhan mau saudara dan saya lalui bersama dengan Tuhan. Pelajari, teladani dari Dia. Saya yakin kita semua sudah dipilih oleh Tuhan. Saya yakin kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjalani perjalanan salib ini. Untuk melewati berbagai lika-liku kehidupan, berhadapan dengan berbagai jenis orang dan peristiwa, saudaraku. Dan Tuhan mau kita belajar dari Dia bagaimana menghadapi semuanya dengan cara yang benar, dengan respon yang benar. Saudara, mari kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau dibentuk dalam perjalanan salib kita ini. Dunia ini akan semakin gelap, dunia ini akan semakin hancur. Tapi di dalam jalan salib, walaupun akan membawa kita kepada bermacam-macam kedukaan dan saudaraku jalan yang berliku-liku, tetapi yang pasti jalan salib akan membawa saudara dan saya selalu ke dalam kemuliaannya Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Nanti saudara pendeta Japang yang akan menutup dalam doa berkat. Dan kiranya saudara kita semua cepat berjumpa. Tolong doakan perjalanan pulang kami supaya kami bisa pulang dengan segera, dengan lancar, dan bisa tiba kembali di Bali dengan selamat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau sungguh baik telah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Bapa, kami juga tetap berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Engkau memberkati bangsa kami ini. Kiranya segala persoalan yang dihadapi bangsa kami, Engkau memberikan jalan keluar. Bapa, Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan kami. Dan Engkaulah yang menyediakan segala yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang memberkati keluar masuk kami. Engkaulah Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Bahkan Engkau yang memberkati roti makanan kami. Bahkan segala keperluan kami, Tuhan yang menyediakan. Bapa di sorga, kami tetap Tuhan membawa setiap keluarga kami, membawa setiap saudara-saudara kami, membawa setiap pekerjaan kami ke hadapan-Mu. Bahkan usaha yang sedang kami jalani, Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat kasih karunia dari Engkau, berkat sukacita, berkat kuasa, berkat damai sejahtera mengalir dalam kehidupan kami. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, dan pertolongan yang daripada Roh Kudus. Turunlah atas kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.